What's up? Balik lagi sama gua Dika. Ya, seperti biasa di sini gua bawain alur film lagi. Di video kali ini gua bawain alur film Logan Lucky yang dirilis pada tahun 2017. Sebelum lanjut ke alur filmnya, kalian bisa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Film Logan Lucky menceritakan tentang perampokan yang sangat unik yang dilakukan oleh keluarga Logan. Di awal film diperlihatkan seorang ayah yakni Jimmy Logan sedang menghabiskan waktu dengan anaknya yakni Sadie. Di sana terlihat mereka berdua seolah-olah tak ada masalah sama sekali. Tetapi sebenarnya Jimmy Logan telah lama bercerai dengan istrinya dan hak asuh atas Sadie berada pada mantan istrinya, sehingga ia sangat jarang bisa menghabiskan waktu bersama anaknya itu. Lalu diceritakan di Virginia Barat sedang ada proyek perbaikan pipa tua di bawah sirkuit balap Charlotte Speedway. Jimmy bekerja di sana sebagai buruh proyek. Suatu hari, Jimmy dipanggil oleh mandor proyek. Hey Jimmy, come on and shut that door, would you? Ia dipecat dari proyek itu karena salah seorang personalia melihat ia berjalan pincang. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. Jimmy sedikit kesal dengan keputusan itu, lalu ia pun langsung pergi dari proyek itu dan langsung pergi ke salon milik adiknya yakni Melly Logan. Jimmy berencana mengantarkan anaknya untuk pergi ke tempat menari, tetapi adiknya memberitahu kalau acara itu diadakan kemarin. Jimmy pun langsung pergi ke rumah mantan istrinya untuk meminta maaf kepada anaknya. Tetapi, sampainya di sana, ia mendapat kabar buruk lagi, di mana mantan istrinya bersama suami barunya akan pindah rumah ke kota lain dengan urusan bisnis, sehingga itu membuat Jimmy menjadi sulit untuk bertemu dengan anaknya. Karena banyak masalah terjadi, di malam harinya Jimmy pergi ke bar adiknya, Clyde Logan. Di sana Jimmy minum air suci untuk menenangkan dirinya. Lalu, tak lama berselang, datanglah trio kenceng, yaitu Max dan dua temannya. Max meledek Clyde yang hanya memiliki satu tangan, dan perkataan itu tak sengaja didengar oleh Jimmy. Ia pun marah dan langsung memukuli Max. Tetapi, dua orang teman Max membantunya sehingga Jimmy dikeroyok 3 orang. Lalu, Clyde yang juga kesal membakar mobil Max yang sedang parkir di depan. Kemudian, keesokan harinya, Jimmy mengajak adiknya untuk merampok uang di Charlotte Motor Speedway pada saat acara Coca-Cola 600. Acara itu adalah balap NASCAR yang sangat bergengsi dan akan ditonton banyak orang. Jimmy mengetahui bahwa di sirkuit itu terdapat saluran pipa yang digunakan untuk mengirim uang ke brankas utama. Ia berencana mensabotase saluran tersebut untuk mendapatkan uangnya sekaligus sebagai pembalasan dendam dipecatnya ia dari proyek sirkuit tersebut. Karena mereka berdua kurang expert untuk melakukan perampokan itu, mereka berdua pun meminta bantuan Joy Bank yang berada di penjara. Joy Bank adalah ahlinya urusan meledakan brankas besi dan ahlinya dalam merampok. Awalnya, Joy Bank tak mau ikut dalam perampokan ini karena ia telah mempunyai simpanan yang cukup. Tapi Jimmy menjelaskan kalau uang simpanannya telah dibawa kabur oleh istri adiknya. Lalu, Joy Bank setuju untuk membantu mereka. Tetapi, untuk melakukan perampokan itu, Joy harus mengajak dua adiknya karena ia berperan penting dalam setiap perampokan yang dilakukan oleh Joy. Dan Joy menyuruh Jimmy untuk merayu adiknya agar ia mau terlibat dalam perampokan ini. Lalu, Jimmy dan Clyde menemui adiknya si Joy, yaitu Sam dan Fish. Jimmy pun merayu mereka agar mereka mau ikut dalam perampokan. Awalnya, mereka berdua tak mau ikut. Tapi, setelah Jimmy dan Clyde terus merayu mereka, dan pada akhirnya, mereka berdua pun mau ikut dalam perampokan itu. Sounds good enough for us, because it's the whole morality thing. Singkat cerita, perampokan pun dipersiapkan. Clyde sengaja menabrakkan mobil ke sebuah toko agar ia bisa masuk penjara dan membantu Joe untuk kabur. Di sela-sela persiapan itu, Jimmy menyempatkan diri untuk mengantar anaknya ke salon milik Melly untuk berias karena anaknya akan pentas bernyanyi. Saat dia menunggu anaknya, ada seorang dokter bernama Sylvia yang ternyata adik kelas Jimmy melihat keningnya terluka. Lalu dokter itu mengobati Jimmy dengan gratis. Scene kembali ke persiapan perampokan. Saat Jimmy kembali ke proyek sirkuit untuk mengambil barang-barangnya, ia bertemu dengan si mandor. Jimmy mendapat informasi dari si mandor jika proyek di sana sudah mau selesai, dan terowongan yang menuju ke bawah sirkuit akan segera ditutup.
Lalu Jimmy menginformasikan ke semua rekannya jika perampokan akan dimajukan 1 minggu. Di scene lain, Joe mengajak Naman untuk ikut terlibat dalam perampokan ini. Naman bertugas untuk membuat penjara gaduh saat hari H tiba, yaitu saat Joe dan Clyde kabur dari penjara. Saat hari H, mereka pun mulai menyiapkan dirinya masing-masing. Di penjara, Joe berpura-pura sakit agar dia dirawat di ruang perawatan, dan Clyde mendapat tugas menjadi cleaning service di ruang perawatan tersebut. Lalu Joe berpura-pura ingin ke toilet dan diantarkan oleh Clyde. I'm sorry, nurse, but is it possible? Sesampainya mereka di toilet, Naman menjalankan tugasnya yakni membuat penjara gaduh. Sehingga itu membuat penjara dalam kondisi darurat dan di lockdown. I'm declaring a code red. Tetapi Joe dan Clyde sudah berada di luar penjara. Mereka berdua pun kabur dengan menumpang di bawah mobil tahanan yang sudah dimodifikasi. Sesampainya di sebuah pom bensin, mereka pun turun. Di sana, Melly sudah menunggu dengan mobil Mustang biru dan segera mengajaknya kabur ke lokasi balapan. Di scene lain, Sam dan Fish meledakkan sebuah power system sehingga pembayaran online baik itu memakai card atau bank transfer tidak bisa dilakukan. Dan semua transaksi pembayaran harus digunakan dengan cash. Sesampainya Joy dan Clyde di lokasi balapan, mereka pun menyamar sebagai tukang sampah, sehingga mereka bisa masuk ke area dalam dengan mudah. Lucunya, mereka masuk ke ruang bawah tanah melalui saluran pembuangan sampah. Lalu, mereka pun pergi ke ruang saluran uang. Jimmy pun sudah menunggu mereka di sana. Lalu, Joe membuat bom alami dengan campuran potasium klorida dan garam pengganti. Itu dipakai karena bom alami itu tidak membuat alarm keamanan berbunyi. Tetapi, percobaan pengeboman pertama gagal karena plastik pembungkusnya kurang dipelintir. Lalu, percobaan kedua berhasil. Tapi sayangnya, itu menimbulkan sedikit asap dan asap itu mengalir melalui saluran uang sehingga menuju ke kasir. Dan itu membuat kecurigaan petugas kasir sehingga mereka melaporkannya ke control center. Tetapi, Jimmy yang cerdik telah memperkirakan hal itu, sehingga ia telah menyuruh salah satu rekannya untuk merokok di ruang mesin, agar petugas mengira asap itu berasal dari asap rokok. Lalu, eksekusi pun dimulai. Ribuan bahkan jutaan dolar pun keluar dari corong saluran itu. Karena ada kesalahan teknis, Joe tak sengaja menghisap tangan palsu milik Clyde. Clyde pun sangat kesal. Tetapi, Joe segera menyuruh Jimmy untuk menenangkan adiknya agar mereka bisa melanjutkan kegiatan. Jimmy pun berkata kalau ia berjanji akan membelikan tangan baru untuk adiknya kalau misi ini telah berhasil. Setelah Clyde tenang, eksekusi pun dilanjutkan dan uang-uang itu dimasukkan ke dalam kantong sampah dan segera dibawa ke atas. Tetapi, saat perjalanan membawa uang ke atas, Sam dan Fish tak sengaja bertemu dengan petugas yang berpatroli. Untungnya, mereka bisa mengelabuhi petugas dengan mengatakan kalau isi kantong-kantong plastik itu adalah sampah dan harus segera dibuang. Setelah selesai eksekusi, mereka pun membubarkan diri. Joe dan Clyde pun akan kembali ke penjara. Tapi dalam perjalanan ke parkir mobil, ia melihat Max. Max dikeluarkan dari balapan karena ia mengalami kecelakaan. Max curiga dengan keberadaan Joe dan Clyde di ruang bawah tanah itu. Tetapi Joe dan Clyde langsung meninggalkan Max dan segera pergi ke penjara. Di scene lain, Naman yang ditugaskan membuat ricuh di penjara menyuruh rekannya untuk membakar sampah di fire detector agar alarm kebakaran berbunyi. Lalu penjaga penjara melaporkan jika ada kebakaran dan beberapa mobil kebakaran segera diluncurkan ke penjara. Kemudian Joe dan Clyde menumpang di mobil pemadam itu untuk masuk ke penjara. Sesampainya di penjara, mereka pun langsung kembali ke ruang perawatan. Dan pemadam kebakaran langsung menuju ke sumber alarm. Tapi sayangnya, mereka ditipu oleh para narapidana yang hanya membakar sampah di dalam penjara. Nah, ternyata di scene lain, Sadie tengah melakukan pentas bernyanyi. Dan Jimmy juga hadir dalam acara itu. Ini adalah termasuk ke dalam salah satu skenario yang dibuat oleh Jimmy
agar agen FBI tak bisa melacak kalau ia yang telah melakukan perampokan itu, karena lokasi Jimmy berada di gedung pementasan. Selesai acara itu, Jimmy pun pergi ke pom bensin. Anehnya, ia meninggalkan mobilnya beserta uang rampokan itu di sana. Berita itu disiarkan di mana-mana. Joy juga mendengar berita itu, dan bisa ditebak kalau dia sangat kesal dengan Jimmy. Singkat cerita, Clyde telah melewati masa tahanannya, begitu pula Joe Bank. Lalu mereka berdua menjalani hidupnya seperti biasa, dan Jimmy ia memilih untuk pindah rumah ke kota di mana mantan istrinya tinggal, agar ia bisa lebih dekat dengan anaknya. Eits, tapi bukan ini akhir dari cerita filmnya. Tetapi, ternyata pada saat perampokan, Jimmy telah menyisihkan beberapa kantong uang bersama Melly tanpa sepengetahuan Joe dan yang lain. Karena ia memang berencana mengembalikan sebagian uang itu agar perampokan itu sulit dilacak oleh agen FBI. Lalu scene berpindah ke kediaman Joe. Suatu hari, ada orang misterius yang mengetuk pintu rumah Joe dan menaruh sekop di rumahnya. Joe pun teringat kalau ia pernah mengubur uang di bawah pohon dan dibawa lari oleh istri adiknya. Dan benar saja, orang misterius itu telah mengubur sekantung uang di sana. Ternyata, Jimmy telah membagikan sebagian uang rampokan itu kepada orang-orang yang terlibat dalam perampokan itu, termasuk rekannya yang merokok di ruang mesin, Dr. Sylvia yang mengobati luka Jimmy, dan yang terakhir Cinnamon. Saat dia keluar dari penjara, ia dijemput dengan limosin mewah, dan di dalam limosin itu terdapat amplop besar dengan uang di dalamnya. Di akhir film, scene berada di bar milik Clyde. Di sana Jimmy dan Joe sedang minum air suci bersama pasangannya masing-masing. Jimmy berpacaran dengan si Dr. Sylvia dan Joe berpacaran dengan Melly, adiknya si Jimmy. Dan ternyata Clyde juga dekat dengan mantan istrinya si Jimmy. Jadi itulah akhir dari film Logan Lucky. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye!